Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami Bawaslu Purworejo dalam program rutin kami Jalu Jagungan Pemilu Cerdas Mengupas Tuntas Membahas. Sahabat Bawaslu, pemilihan umum atau yang biasa sering kita dengar sebagai pemilu adalah bagian dari dunia politik yang tujuannya tidak lain adalah memilih seorang pemimpin. Dan pemilu adalah suatu simbol dari negara yang demokrasi. Dan pemilu juga selalu melibatkan semua elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan pilihan siapa pemilih rakyat berikutnya. Tapi siapa sangka dalam proses pemilu terjadi sekelumit permasalahan-permasalahan, baik segi permasalahan pidana pemilu ataupun juga sengketa proses pemilu. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Baik, di sini akan kita perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama telah hadir Saudara Bapak Nurholik SH STHI MKN. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo selaku Kordif Penanganan Pelanggaran. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Aliafi SSY, dan beliau juga selaku Kordif Penyelesaian Sengketa. Selamat siang Bapak, sehat nggih? Selamat siang Mas Anis. Ya. Sehat-sehat ini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Jalu kesempatan hari ini. Sama-sama. Langsung saja, sesuai dengan proses pemilu yang mungkin sahabat Bawaslu lihat atau rasakan di masyarakat, dan sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, di mana penyelesaian sengketa proses pemilu telah kita tahu bahwa ada dua jenis, yaitu melalui mediasi dan adjudikasi. Mungkin jenis yang pertama ada mediasi, itu kan sudah sering masyarakat dengar. Tidak di pemilu juga di hal-hal permasalahan masyarakat sudah sering disampaikan tentang mediasi seperti ya Pak. Dan juga adjudikasi, dan mungkin nanti bisa disampaikan mungkin mediasi dalam konteks pemilu itu seperti apa dan adjudikasi. Mungkin untuk langkah awal permasalahan ini kita nanti bisa dengarkan dulu tentang pengertian mediasi dan adjudikasi oleh dua narasumber kita pagi hari ini. Mungkin bisa disampaikan dulu pengertiannya dari kedua narasumber kita. Bisa disampaikan oleh Pak Kholik atau Pak Aliafi. Monggo Pak Kholik. Terima kasih Mas Anis, moderator. Ini saya buka masker boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Biar nyaman lah ya. Terima kasih sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu Kabupaten Purworejo yang barangkali menyaksikan program Jalu ini, program rutin interaksi edukasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau tadi Mas Anis tanya ya soal proses penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum, nanti secara teknis barangkali akan lebih banyak dieksplor oleh Pak Aliafi. Saya coba ingin memberikan perspektif yang saya pahami berkaitan dengan kerangka-kerangka teori saja. Tadi disebut ada mediasi dan adjudikasi. Memang sebenarnya saya memulai dari yang kita sebut sebagai sebuah pemilu kemudian turunan-turunannya. Ada satu riset atau bahkan semacam kesepakatan para penggiat demokrasi di dunia bahwa salah satu prasyarat dari terwujudnya sebuah sistem demokrasi itu kan adanya pemilu. Pemilu itu adalah bagian dari perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak untuk apa? Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Nah, tindak lanjut turunan berikutnya, sebuah pemilu bisa dikatakan demokratis kalau sistem yang disediakan oleh negara itu memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan keberatan. Begitu ya Pak Lia? Jadi maka ruang yang disediakan oleh negara ini yang sering kita dengar dengan istilah electoral justice system. Jadi sebuah pemilu itu bisa dikatakan demokratis apabila sistemnya memastikan terwujudnya keadilan pemilu.
Nah, sebenarnya proses penyelesaian sengketa ini kan merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan keadilan pemilu. Nah, kalau secara teknis itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Ali. Nah, sistem pemilu yang dikenal di Indonesia ini sebenarnya sudah sangat bagus menurut saya. Ada disediakan ruang-ruang bagi para aktor pemilu, bisa itu masyarakat sebagai pemilih, bisa juga sebagai peserta pemilu, baik dalam hal ini kalau pemilu itu adalah partai politik, kalau dalam pemilihan ada pasangan calon, mereka ini diberikan ruang untuk mengajukan keberatan terhadap proses barangkali dia merasa dirugikan. Nah, kita masuk perwujudan dari electoral justice system itu bagaimana? Tadi disampaikan apabila ada keberatan atau merasa dirugikan atas sebuah keputusan penyelenggara pemilu. Kita sebut saja dalam hal ini KPU. Ada sebuah keputusan KPU yang kemudian merasa ada salah satu pihak, ada pihak yang dirugikan, ya bisa mengajukan itu keberatan itu. Keberatan yang kemudian disebut sebagai sengketa. Teknisnya itu bisa dimulai dari proses mediasi. Mediasi itu kan sebenarnya kalau ditarik kepada kerangka besar tentang dasar negara kita, Pancasila itu kan tarikannya ke sila ke berapa ya Pak? Keempat ya? Permusyawaratan. Musyawarah itu kan. Roh dari mediasi itu kan sebenarnya musyawarah. Posisi mediasi itu adalah Bawaslu yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan ini mempertemukan dari para pihak. Pihak pemohon atau orang yang merasa dirugikan dengan pihak penyelenggara KPU. Ada kepentingan apa sih yang tidak ketemu ini? Ini kan coba dipertemukan. Barangkali nanti dengan pendekatan-pendekatan kepala dingin dan lain sebagainya itu nanti bisa ketemu. Nah, kalau mediasi tidak ketemu, nah sesuai dengan tema yang diangkat kita pada pagi hari ini adalah prosesnya berlanjut ke adjudikasi. Adjudikasi ini yang oleh Bawaslu sering dalam teori hukum pemilu ini kita sebut sebagai perwujudan dari sistem kuasi peradilan. Di Bawas inilah melalui proses adjudikasi inilah Bawas menjalankan tugas konstitusionalnya melaksanakan sebagian dari fungsi peradilan. Mengadili itu tadi ya. Jadi mempertemukan para pihak, ada permohonannya apa, kemudian jawaban termohonnya apa, nanti akan banyak disampaikan oleh Pak Ali. Kemudian ada tidak titik-titik temu, kalau tidak kan kemudian singkatnya itu kan akan keluar yang namanya putusan Bawaslu, putusan adjudikasi. Jadi kira-kira itu Mas Anies. Kerangka dasarnya dimulai dari electoral justice system. Pemilu yang demokratis itu mengharuskan, meniscayakan adanya sebuah sistem keadilan pemilu, implementasinya melalui penyelesaian sengketa, teknis penyelesaian sengketa dimulai dari proses mediasi, mediasi buntu lanjut ke sistem adjudikasi. Jadi kira-kira seperti itu Mas Anies. Oke. Terima kasih Pak Nurholik yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengertian mediasi dan adjudikasi, dan saya kira sangat hebat sekali ini lembaga Bawaslu. Tidak sesuai namanya saja, Badan Pengawas Pemilu yang sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi pemilu, akan tapi seolah-olah menjadi lembaga peradilan juga untuk permasalahan-permasalahan pemilu seperti itu. Kuasi peradilan. Ya kalau sejujurnya memang begini ya, dalam tanda kutip ini, Bawaslu ini kan kemudian dalam konteks peradilan pemilu itu kan super body ya. Diberi kewenangan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Misalnya contoh sederhana, dalam proses pengawasan dia ngawasi, ada pelanggaran dia nangani, ada sengketa dia mutus. Ini kan ya beruntungnya ini hanya dalam konteks pemilu, bukan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang lain. Ngawasi, kemudian mengadili juga. Ngawasi, menangani pelanggarannya, administrasinya, bahkan kalau pemilu ada administrasi adjudikasi juga. Kemudian mutus. Nah, ini kewenangan kalau tidak dikelola dengan orang-orang yang punya integritas yang baik kan akan berbahaya sekali, kewenangannya luar biasa ini. Ya masih di bawah
satu tingkat dari KPK. Kalau KPK kan wah itu. Sangat hebat sekali nih berarti lembaga Bawaslu. Kalau KPK malah tidak bisa menuntut, tidak bisa memutus ya. Kita ini yang ngawasi, ya proses ya. Memberikan putusan. Ya, baik, terima kasih Bapak Nurholik. Mungkin selanjutnya untuk Bapak Aliafi ini selaku Koordinator penyelesaian sengketa sesuai dengan tema kita. Mungkin ini yang sangat paham sekali karena divisinya beliau. Mungkin Pak Ali mohon bisa dijelaskan tentang terkait adjudikasi tersebut. Mungkin bisa disampaikan gambarannya seperti apa proses adjudikasi tersebut. Oke, terima kasih Mas Anies. Ya. Ya, walaupun koordinator sengketa ya jangan dikatakan yang lebih paham. Kita ini berlima kan Bawaslu Kabupaten Kota 5 pimpinan ini semuanya memahami proses penyelesaian hukum pemilu ya. Pembagian divisi itu hanya untuk memudahkan organisasi. Nah, oke. Berbicara adjudikasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu. Nah, ini betul memang itu bagian dari pelaksanaan penegakan keadilan pemilu atau electoral justice system yang ada di proses pemilu ini. Bagian dari penegakan hukum pemilu. Karena memang pelaksanaan pemilu itu tidak bisa dipisahkan dari masalah-masalah hukum pemilu. Kadang masih di proses awal-awalnya ini sudah banyak muncul permasalahan-permasalahan hukum ya kan Pak Oleg ya. Seperti yang kita alami sendiri di Kabupaten Purworejo. Ya. Baru awalnya belum sampai tahapan yang puncak ya pemungutan dan penghitungan suara. Nah, paling tidak kan kalau tidak salah kan ya Purworejo itu di awal pendaftaran peserta pemilunya saja sudah muncul sengketa. Sudah. Baru awal pendaftaran. Baru awal. Siapa yang akan berkontestasi tahun itu 2019 dulu. Iya. Sama dengan pilkada kemarin ya, baru di awal kan sudah ada sengketa pemilihannya. Ini semacam speedy trialnya Bawaslu ya. Nah, sebuah lembaga penyelenggara pemilu ya memang harus siap menghadapi permasalahan hukum pemilu. Nah, terkait tadi adjudikasi sebagai salah satu bagian dari electoral justice system yang ada di pemilu ya. Selain juga ada tadi sudah disinggung ya ada penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, kemudian penyelesaian pelanggaran pidana pemilu, penyelesaian pelanggaran kode etik, perundang-undangan lain dan ada penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, adjudikasi ini ya memang sebuah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui proses persidangan ya. Proses persidangan yang ini memang lazim kita kenal ya, ini kewenangan ini dimiliki hanya oleh lembaga peradilan ya kan? Lembaga peradilannya ini. Maka tadi Pak Wali menyinggung bahwa Bawaslu itu sekarang sama seperti lembaga yang memiliki lembaga kuasi peradilan ya kan, karena kalau ada kewenangan yang diberikan kepada hakim di peradilan umum kemudian diberikan kepada Bawaslu. Berarti ya Pak di proses sengketa proses pemilu dan ada lagi memang ya selain itu di penyelesaian pelanggaran administratif. Jadi kita ini mudah bermetamorfosis ya. Iya. Satu hari kita di lapangan ngawasi, di hari yang lainnya kita pakai jas mengadili. Nah itu. Walaupun ya dari kewenangan-kewenangan ini ya banyak muncul pro dan kontra ya. Ada yang kemudian menganggap itu sebuah ketidak konsistenan ya kan? Ada yang menganggap itu sebuah kemajuan dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi penyelesaian hukum pemilu itu bisa lebih cepat. Nah, kembali ke adjudikasi. Jadi adjudikasi itu ketika tadi ya ada sengketa proses pemilu diselesaikan melalui proses mediasi ya kan. Mediasi ini kan proses mempertemukan dua belah pihak yang bersengketa, pemohon termohon untuk
bersepakat. Kalau tidak bisa, memang nihil ya, tidak ada hasil yang disepakati, kemudian prosesnya berlanjut dalam adjudikasi, yaitu proses pemeriksaan secara persidangan, bahwa pemohon, termohon, mungkin kalau ada pihak terkait, kemudian diproses dalam proses pemeriksaan secara terbuka dan terbuka untuk umum, untuk diperiksa, ya kan, bagaimana permohonan pemohon, jawaban termohon, jawaban tanggapan pihak terkait, kemudian bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ini, kemudian diperiksa oleh Bawaslu, yang endingnya adalah keluarnya putusan Bawaslu. Nah, ini sebuah proses yang terbuka. Nah, proses adjudikasi ini dilaksanakan paling lama itu selama 12 hari kerja kalau pemilu. Nah, itu Mas Andi. Oke, terima kasih Pak Ali. Berarti pada intinya dua proses ini harus dilakukan semua, gitu. Dalam artinya adjudikasi dan mediasi itu harus secara berurutan. Iya. Sebelum masuk ke adjudikasi harus mediasi dulu, seperti itu ya. Proses mediasi itu harus dilalui. Oh iya. Jadi mediasi itu selama 2 hari ya, paling lama 2 hari itu harus dilalui. Oke. Baru kalau mediasi ini tidak menghasilkan kesepakatan ya, itu ya kemudian lanjut adjudikasi. Oke, baik Pak Ali, mungkin perlu diperinci lagi penjelasannya terkait mekanisme adjudikasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali terkait proses adjudikasi itu seperti apa, gambaran besarnya. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Ali terkait pihak-pihak yang di dalam adjudikasi itu tersebut. Mungkin ada, tadi kan sempat disampaikan pihak pemohon dan termohon, mungkin ada pihak-pihak lain yang ada di dalam proses adjudikasi tersebut. Ya, jadi pihak yang bersengketa ini, karena sengketa itu tentu melibatkan lebih dari satu pihak. Ada pemohon sebagai pihak yang merasa rugi akibat produk yang dikeluarkan termohon, ya KPU lah dalam hal ini ya. Kemudian mengajukan sengketa. Nah, pada proses adjudikasi itu tahapan yang dilalui, pertama tentu pemohon bisa menyampaikan apa yang menjadi pokok permohonannya. Disampaikan dalam proses terbuka itu, sidang adjudikasi. Kemudian setelah itu baru diberi kesempatan kepada termohon untuk memberikan jawaban. Oke, berarti intinya seperti ini Pak Ali. Pihak-pihak dalam proses adjudikasi berarti itu ada termohon, pemohon. Ya. Kemudian termohon. Terus ya. Kalau ada, mungkin ada pihak terkait bisa, ya kan? Pihak terkait itu siapa? Pihak yang dia merasa akan terancam haknya dari proses sengketa ini. Iya. Terdampak lah pihak terkait. Merasa dia haknya akan terdampak dari proses pemohon dan termohon ini, kemudian dia bisa mengajukan sebagai pihak terkait. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Ali ini tadi sudah sempat disampaikan, tapi coba saya perjelas kembali terkait proses adjudikasi. Tadi sudah disampaikan bahwa adjudikasi itu prosesnya selama 12 hari. 12 hari. Itu 12 hari itu seperti apa? Ataukah hari libur Sabtu dan Minggu tetap dihitung dan lain sebagainya? 12 hari hitungan dalam sengketa proses pemilu itu menggunakan hari kerja. Jadi hari kerja itu ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. 5 hari. Kemudian hari libur tanggal merah itu tidak dihitung. Oh, tidak dihitung. Mungkin kalau dibandingkan dengan proses di pilkada ini agak leluasa di pemilu ya. Karena harinya hari kerja. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya di sini kan tadi sudah disampaikan terkait proses adjudikasi dan waktu penyelesaian proses adjudikasi. Saya kira ini sangat cepat sekali prosesnya daripada peradilan umum yang biasa kita jumpai atau kita tahu di pengadilan pada umumnya. Proses penanganan
kasus itu bisa sampai 1 bulan lebih mungkin bisa ya Pak. Tapi dalam Bawaslu sendiri proses adjudikasi dalam pemilu cuma dengan 12 hari saja. Hebat sekali ini. Dan mungkin bisa dijelaskan lagi, tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai proses dalam adjudikasi, sudah disinggung terkait ada penyampaian permohon dan jawaban termohon. Mungkin bisa disampaikan mungkin gambarannya tentang penyampaian permohonan itu mekanisme seperti apa mungkin? Bisa ditanggapi dari Pak Kholik mungkin? Mas Anies. Proses adjudikasi ini memang satu hal yang menarik ya. Nanti belum kita bicara soal pernak-perniknya yang tidak diatur di undang-undang. Saya sampaikan pernak-perniknya itu seperti apa. Contoh sederhana begini ya Pak Ali. Di Perbawaslu yang terakhir itu kan sengketa ini kan Perbawaslu 5 2019 ya. Ini perubahan dari 18, 27 dan yang terakhir Perbawaslu 5. Ini kan tidak diatur bagaimana manajemen konflik mengelola massa kalau digeruduk. Nah, ini kan butuh improvisasi juga dan sense of penyelesaian konflik di lapangan. Nah, itu nanti coba kita diskusikan. Saya justru berharap Pak Ali ini sebagai pelaku sejarah majelis pada saat mengadili sengketa di awal-awal proses pemilu di 2019 ya. 19. Itu nanti cerita kan lebih menarik itu kalau kontekstual seperti itu daripada kita diskusikan. Tapi saya coba untuk membahas sedikit yang soal mekanisme permohonan biar kasus nanti yang disampaikan Pak Ali. Tadi sudah dijelaskan ya di Perbawaslu 5 2019 dan yang lain sebelum direvisi itu kan sebenarnya banyak juga yang sudah ditentukan soal format-formatnya, format detailnya. Format permohonan itu yang harus ada apa saja. Saya kira ini sahabat Bawaslu dan para pemangku kepentingan pemilu juga punya punya manfaat besar kalau kemudian menyimak acara ini. Untuk persiapan pemilu 2019 ya Pak Ali ya. Iya, sudah dekat loh. 2024, sorry. Awal tahun besok kan sudah proses ya. Nah, permohonan ini kita mulai dari permohonan. Iya. Permohonan ini kan yang punya legal standing untuk mengajukan permohonan itu kan peserta pemilu ya Pak. Iya. Peserta pemilu ini kalau dalam pemilihan umum itu ya partai politik, termasuk juga di dalamnya itu bakal calon itu bisa ya Pak ya. Bisa. Nah, itu harus jelas, identitas pemohonnya harus jelas. Tidak bisa kemudian dalam format permohonan itu identitasnya abstrak, abu-abu. Status pemohon seperti itu ya? Iya, karena gini, dalam teori dasar hukum acara penyelesaian sengketa, kalau pemohonnya aja tidak jelas, itu nanti bisa error in persona ya, dalam teori hukumnya. Wonge itu juga gendah, subjek hukumnya sapa sing ngajokke. Katakan partai A, partai Manggis ini harus jelas kedudukannya di mana, kantornya di mana, kemudian permohonannya apa harus jelas, bukti yang disajikan apa, objek sengketanya apa. Misalnya tiba-tiba tidak ada satu putusan KPU pun yang berkaitan dengan kerugian terhadap partai Manggis itu tadi, kok dia mengajukan sengketa, ya tidak tepat. Kemudian nantinya pada saat proses pemeriksaan, istilahnya apa Pak Ali? Permohonan tidak bisa diregister. Tidak bisa. Iya, setelah saat verifikasi ya. Verifikasi formil material ya nanti. Itu harus kunci. Saya kira kemudian partai politik khususnya yang ada di Kabupaten Purworejo harus paham betul soal itu. Ini juga harus dipahami oleh para advokat ya. Para advokat, ini teman-temannya Mas Amri juga harus paham ini. Kalau nanti mau mendampingi oleh pemohon sengketa, ya harus paham betul juga soal adanya ketentuan apa saja di dalam permohonannya apa, kemudian ureanya harus jelas, kronologi dan lain sebagainya. Dan yang paling utama pokoknya adalah bukti. Bukti harus jelas. Kamu merasa dirugikan itu buktinya apa? Alat bukti ini kan macam-macam, ada surat, ada saksi, keterangan ahli dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah petitum ya. Partai politik mengajukan sengketa, petitum permohonannya itu apa? Itu harus jelas. Jangan sampai kemudian tirik-tirik mengajukan permohonan, urean dan lain sebagainya, bukti tapi tidak ada petitumnya ya. Yang dimohonkan apa tidak jelas. Nah, ini saya kira yang harus
betul-betul dipahami. Termasuk juga dalam hal adjudikasi harus diperhatikan juga dalam jawaban termohon. Jawaban termohon juga harus jelas, termasuk identitas dan lain sebagainya harus bunyi, itu harus diverifikasi dari awal. Jangan sampai error in persona, salah orang, itu jangan sampai. Ini kan kita juga punya pengalaman ya, sedikit. Pernah. Pada saat pilkada kemarin, hampir error in persona itu. Jadi permohonan kedudukan hukum termohon itu sudah pindah di jalan mana ini sekarang, KPU Jalan sekarang Urip jalan Sumoharjo. Urip Sumoharjo, Iya. tapi di permohonan ini masih tertulis di Jalan Kolonel Sugiono. Termohonnya pindah tempat begitu ya. Termohonnya lah ini tidak update lah, ini diverifikasi ada sebenarnya ruang perbaikan permohonan itu ada. Saya kira itu juga ini harus diperhatikan betul, baik itu staf di lingkungan Bawaslu, kemudian majelis yang akan menyidangkan ini juga harus paham betul detail. Jangan sampai hal-hal yang sebenarnya ini kan nanti menjadi cacat formil kalau tidak diperhatikan dari awal. Orang kedudukan kantor partainya di sini kok tertulis di sini. Ini yang berbahaya kalau kemudian ada sengketa kepengurusan partai ganda misalnya. Ini kan bahaya kalau tidak diteliti dari awal. Maka menurut saya dalam kesempatan diskusi pada pagi hari ini yang betul-betul harus diperhatikan baik itu oleh peserta pemilu, kemudian masyarakat, kemudian termasuk juga kita semua, yang diperhatikan adalah soal siapa namanya para pemohon, identitas pemohon, termohon, pihak terkait itu harus jelas. Kemudian uraian kewenangan Bawaslu juga harus jelas. Kalau tidak jelas, kemudian uraian peristiwanya seperti apa juga harus jelas. Saya kira itu yang kemudian nanti akan membantu majelis untuk melihat, mencari fakta-fakta hukum dari persoalan yang disengketakan. Karena sengketa ini kan sebenarnya begini ya Mas Anies. Sengketa itu kan perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan. Nanti Pak Ali saya berharap bisa ceritalah perbedaan pandangan ini konteks kasus sengketa yang terjadi pemilu 2019 itu seperti apa. Kan tidak masalah ya kita sebut ada partai PSI itu diputuskan bagaimana, kemudian itu lebih menarik saya kira. Nah perbedaan pandangan inilah yang oleh undang-undang diberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menengahi. Bawaslu kan tank gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Holik. Tadi intinya pada saat apabila terjadi permohonan sudah masuk, baik di situ permohonan tadi sudah disampaikan, apabila terjadi kekurangan baik itu syarat formil dan material, apakah itu melulu langsung tidak bisa diregister atau masih pemohon itu masih bisa diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan? Masih bisa. Dengan jangka waktu tertentu maksudnya ya? Kalau masalah memperbaiki itu masih diberi kesempatan. Ya. Perbaikan permohonan itu masih bisa. Selama ya ada waktunya ya sebelum termohon ini menyampaikan jawaban, agenda jawaban termohon. Dan ada juga batasan-batasannya. Perbaikan itu tidak merubah pokok-pokok permohonan. Ya sama yang terjadi kemarin saat pilkada itu ya mau menambah petitum. Maka ya majelis dengan secara tegas langsung menolak. Ini tanduk, petitumnya tanduk itu ada batasan yang tegas dan jelas itu ya. Oh, baik, terima kasih. Bahwa tadi sudah disampaikan sedikit gambaran terkait Kabupaten Purworejo sudah pernah melaksanakan adjudikasi dalam proses pemilu 2019 seperti ya. Tapi mungkin biar sahabat Bawaslu di rumah bisa paham atau bisa membayangkan adjudikasi itu seperti apa, mungkin bisa digambarkan prosesnya Pak Ali atau Pak Holik, ataukah sama seperti persidangan pada umumnya di pengadilan negeri, pengadilan agama dan sebagainya? Ya. Terima kasih Mas Anies ya. Jadi 2019 saat tahapan awal ya pemilu serentak Pileg Pilpres serentak 2019 itu Bawaslu Purworejo pernah menangani satu proses penyelesaian sengketa pemilu. Dan itu masih terjadi di 2018 ya, belum 2020. Bentar Pak Ali. Berarti pada waktu 2018 atau 2019 tadi kan usia Bawaslu kan baru 3 tahun ini. Berarti pada waktu itu lembaga masih ad hoc ya? Masih ad hoc. Jadi dulu masih
masih bertiga. Masih bertiga. Saya, Pak Arinto dan Bu Ani. Karena itu saat itu tahapan pemilu itu beririsan dengan tahapan pilkada. Jadi tahapan pilkada itu sudah mendekati akhir, selesai, kemudian tahapan pemilu itu berjalan. Nah, itu. Beruntun. Nah, kita dulu juga masih menuju proses seleksi kembali, Pak Oleg ya. Kemudian saat itu kan kita baru berlima itu Bertiga. berlima, kemudian Pak Holik dan Pak Ayis itu masuk, itu di tepatnya Agustus 2018. Agustus 2018. Nah, Iya. kalau nggak salah itu proses sengketa PSI-nya ini ada di bulan Februari, Pak Holik, 2018. Kan Saat personil pimpinan masih bertiga. Itu berarti pada saat tahapan verifikasi partai politik. Betul. Ya? Jadi ceritanya gimana? masih itu, Pak? tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi baru akan menentukan siapa peserta pemilu, sudah ada sengketa ya? Karena kan syarat partai politik untuk maju dalam kontestasi pemilu itu kan harus melakukan pendaftaran dan verifikasi. Iya. Nah, dia harus banyak sekali kan ya, harus memiliki kepengurusan di semua provinsi, kemudian harus memiliki kepengurusan di minimal 75% jumlah kabupaten di satu provinsi itu, kemudian minimal 50% jumlah kecamatan di kabupaten itu. Nah, kemudian di Kabupaten Purworejo itu saat PSI melakukan pendaftaran diverifikasi oleh KPU ini, KPU menyatakan bahwa berkas dokumennya ini dianggap tidak lengkap, ya kan? Kemudian kan dikembalikan. Nah ini menjadi, nah yang dikeluarkan KPU itu adalah objek apa BA pengembalian dokumen pendaftaran bakal calon anggota DPRD dari partai PSI. Nah ini yang menjadi objek pengajuan sengketa oleh PSI. Ya karena itu prosesnya panjang lah ya. Ya kalau sama lah seperti pilkada kemarin kan ada calon perseorangan mau maju, kemudian berkasnya diserahkan, diverifikasi, ya kan, dicek lengkap atau belum, sah atau tidak. Nah ini sama. Nah oleh KPU itu dianggap tidak lengkap, ya kan, karena ya karena sesuai standar KPU mungkin itu dianggap tidak lengkap. Nah akhirnya mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nah proses selanjutnya pengajuan ini benar-benar ada, kemudian kita verifikasi dan lengkap, diregister, kemudian langsung ke proses penyelesaian. Mulai mediasi selama 2 hari, ya kan? Mediasi. Dalam mediasi itu ya kedua belah pihak ini tidak ada titik temu, ya tidak ada kesepakatan. Sama ngototnya ya pemohon tetap ya ingin supaya dia bisa diikutkan kembali lah ya. Dia ingin bisa mengajukan bakal calon anggota DPRD-nya. Tapi KPU dengan keputusannya bahwa sudah diplenokan, maka dia juga sudah kukuh dengan berita acara yang dikeluarkan. Nah, kemudian proses selanjutnya adjudikasi. Kalau tidak salah dulu berlangsung selama 5 kali persidangan, dari penyampaian permohonan sampai putusan itu selama 5 kali pertemuan, baru kelimanya itu kemudian kita memutus. Nah, itu proses yang dulu terjadi. Ya betul, bagi pihak yang kemudian terlibat dalam pemilu itu memang dituntut harus cakap memahami proses penyelesaian hukum yang ada di dalamnya. Terlebih juga bagi peserta pemilu ya, kalau berbicara rezim pemilu ya, ada partai politik, ya kan, pengurus partai politik, kemudian Bawaslu dan KPU tentunya. Karena apa? Ketika terjadi permasalahan hukum, dia bisa langsung
memahami proses yang atau langkah yang diambil. Nah, jangan sampai dia terkena masalah hukum, ada ruang yang disediakan oleh undang-undang untuk penyelesaiannya, tapi tidak bisa langkah apa yang harus dilakukan itu tidak paham. Nah, sehingga harus mondar-mandir ke bawah atau KPU bertanya ya, meminta informasi ya. Bahkan kalau boleh cerita dulu PSI agak seperti itu Pak Holik ya. Jadi dia paham bahwa ketika ada penolakan dari KPU, objeknya ada BA atau SK, ada proses sengketa. Tapi langkah yang harus diambil apa itu kan masih bingung ya, sehingga harus mondar-mandir ke bawah. Tapi ya, sejujurnya Pak Ali, iya, permohonannya PSI itu yang bikin kan Pak Ali atau yang lain? PSI dong. Oh, PSI. Saya kira kemudian juga menerima konsultasi pembuatan gugatan ya. Berarti batasannya ini formatnya seperti ini dijelaskan kayak gitu ya. Jelas ya, staf kita ya menyampaikan bahwa ada ini aturan mainnya seperti ini. Bawaslunya ini form-formnya sudah ada, silakan dipelajari. Nah, itu. Ya memang ya sedikit kita harus juga kalau menghadapi hal-hal situasi yang seperti itu juga harus sabar ya kan. Iya. Ini tantangan juga untuk para advokat juga, itu harus paham juga. Maka apalagi di era yang informasi yang serba cepat seperti sekarang ini ya, maka menghadapi pelaksanaan atau tahapan pemilu 2024 yang sudah akan dimulai tahun depan ya. Ini hal-hal yang semacam ini para pengurus partai sudah harus running ya. Iya, advokat yang nanti akan memberikan bantuan hukum ya, ini sudah harus memahami penyelesaian permasalahan hukum dalam pemilu. Ya. Termasuk kita juga sudah bersiap-siap gitu ya. Insya Allah. Ya. Baik Pak Ali, terima kasih sudah disampaikan tentang bagaimana Bawaslu Kabupaten Purworejo telah menangani suatu kasus permohonan adjudikasi pada tahun 2019 dulu ya, pada saat proses pemilu, dan tadi sudah diberi gambaran tentang bagaimana mekanisme persidangan ternyata tidak jauh beda juga ya dengan persidangan pada umumnya di pengadilan. Oke, baik Pak Ali, mungkin tadi sudah dijelaskan ada penyampaian termohon, pembacaan mungkin ya, dibacakan atau disampaikan ini permohonannya pada suatu persidangan? Disampaikan ya, dibacakan juga boleh. Dibacakan boleh. Ya, pemohon paham betul ya silahkan langsung disampaikan pokok-pokoknya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sahabat Bawaslu sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana proses sidang pada proses adjudikasi ini, dan tadi sudah disampaikan beberapa tahapan tentang proses adjudikasi. Setelah ada pembacaan dan jawaban permohonan, itu juga ada tentang proses yang namanya pembuktian seperti ini Pak Ali dan Pak Holik. Mungkin proses pembuktian ini bisa dijelaskan gambaran seperti apa, ataukah barang-barang bukti itu dibawa terus dilihatkan oleh pemohon atau termohon dan sebagainya? Baik, Mas Anies, ini bicara teknis ya saya ya. Sudah sangat teknis sekali ya. Nanti 2 kontainer ya. Pilkada kemarin ya barang buktinya. Soal pembuktian ini sebenarnya kita bisa lakukan pendekatan dari pembelajaran soal hukum pembuktian ya. Sebenarnya hukum pembuktian dalam semua persidangan itu kan sama. Samanya adalah bagaimana majelis hakim bisa mendapatkan, majelis kita ya, majelis pemeriksa kalau di Bawaslu, bisa mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang disajikan oleh para pihak. Kira-kira kan begini Mas Anies, pihak pemohon itu kan mengajukan permohonan disertai dengan dalil-dalil, alasan-alasan permohonan. Kasuistis kasusnya PSI, dia tidak terima, merasa dirugikan karena ada putusan KPU yang dituangkan dalam berita acara yang menolak daftar bakal calon gitu bakal calon legislatifnya. Dia kan kemudian menyajikan sekian banyak dalil. Contoh kalau tidak salah saya baca di putusan itu,
Dia mengajukan bahwa KPU tidak profesional memberikan pelayanan. Ya. Dia harus bisa membuktikan ketidakprofesionalannya apa? Contoh sederhana, alat bukti surat. Pada saat saya konsultasi ke sana, saya tidak dilayani. Iya. Dalil bahwa KPU tidak profesional ini kan dibuktikan dengan alat bukti surat, dia tidak diberikan pelayanan. Misalnya contoh sederhana. Dari proses kesesuaian, pembuktian ini kan, proses penyesuaian antara dalil dengan alat bukti yang ada. Berkesesuaian tidak? Kalau berkesesuaian, majelis pemeriksa akan meyakini bahwa dalil tersebut benar. Dan itu akan dipertimbangkan dalam putusan nantinya. Proses pembuktian itu sebenarnya seperti itu. Misalnya lagi, dia mendalilkan bahwa pada saat penyerahan berkas, itu pada hari terakhir misalnya. Ternyata di situ dia sudah hadir pada sore hari. Tapi KPU lebih sibuk melayani partai-partai besar, dia merasa mungkin partai kecil tidak dilayani. Ini kan menjadi satu dalil baru yang bisa memojokkan posisinya termohon. Nah, bukti dia bahwa tidak dilayani dengan baik apa? Misalnya ternyata dia punya foto pada jam itu, foto sampai habis maghrib belum dilayani padahal dia sampai di daftar hadir itu pukul 15 katakan. Nah ini kan akan ada kesesuaian bukti. Majelis pemeriksa akan mempertimbangkan. Mungkin dan tentunya diakui oleh termohon atau tidak seperti itu. Kemudian nanti akan dijawab. Nah untuk bisa alat-alat bukti yang disajikan itu bisa punya kekuatan hukum, itu harus dileges ya Pak Ali. Jadi total kalau tidak salah 4 ya Pak Ali. 4 rangkap, 4 rangkap, 1 asli, yang 3 salinan. 3 salinan. Yang asli itu dileges kemudian dileges di kantor pos, kemudian di kopi. Nah, itu kemudian nanti majelis proses pembuktian awal itu dimulai dari pengesahan alat bukti. Tahapannya kan gini, nanti mungkin diperjelas juga oleh Pak Ali. Adjudikasi kan pembacaan permohonan oleh pemohon, kemudian jawaban termohon. Kalau ada pihak terkait ya pihak terkait ya. Nah setelah itu dibacakan semua dalam forum persidangan adjudikasi, majelis kemudian mengesahkan alat bukti. Jadi sebelum diperiksa sudah harus disahkan terlebih dahulu. Dikandung maksud apa? Jangan sampai pada saat pemeriksaan itu ada bukti susulan, tidak bisa. Meskipun itu kekuatan pembuktiannya bagus. Itu baik termohon ataupun semuanya. Pemohon? Ya, semuanya. Pemohon, termohon, pihak terkait. Rangkap 4 semua. Iya. Jadi kira-kira kalau buahnya itu ya majelis pemeriksa akan dihadapkan berkontainer-kontainer itu ya. Nah, kalau sudah, kan setelah pembacaan permohonan itu kan alat bukti sudah harus masuk melalui panitia adjudikasi ya? Sekretaris ya. Sekretaris. Jadi dimasukkan, kemudian di forum persidangan itulah bukti majelis akan menanyakan para pihak mengajukan alat bukti. Misalnya pemohon itu kodenya P. P1 sampai P dengan 50 betul, ada daftar alat buktinya, betul. Kalau dia merasa belum betul mau menambah ya pada saat itu juga tidak boleh ada ruang yang lain. Oke betul yang mulia majelis itu alat bukti yang kami ajukan. Kode P1 sampai dengan P50. Oke. Majelis mengesahkan alat bukti yang diajukan pemohon kode P1 sampai dengan P50. Ini yang harus diperiksa. Demikian juga oleh termohon kode T. Yang mulia majelis kami mengajukan daftar alat bukti T, kodenya T termohon T1 sampai dengan T8. Biasanya lebih banyak termohon ya? Biasanya. T1 sampai dengan T100, tidak ada tambahan, tidak ada, disahkan, jedot. Pihak terkait kodenya PK. Biasanya paling sedikit ini. Pihak terkait itu yang mengajukan PK wis lah. Setelah disahkan inilah kemudian alat bukti tersebut yang sah untuk diperiksa. Untuk mendapatkan keyakinan dari majelis. Dalil-dalil yang diajukan pemohon, termohon dan pihak terkait itu nanti akan dipertimbangkan tidak dalam putusan. Kata kuncinya adalah di proses pembuktian tersebut. Kalau pengalaman saya secara pribadi yang ikut kan pada saat pemilihan pilkada kemarin ya memang bukan hal yang mudah. Ya. Bagi majelis pemeriksa mau tidak mau itu harus baca permohonan. Ya Pak Lia. Kita mau menggali fakta hukum bagaimana kalau kita tidak paham konstruksi yang dipersoalkan. Maka
bukti ini pemohon mengajukan dalil ini dibuktikan dengan kode PK sekian. Kita coba keyakinan kita seperti apa. Ini mengabal-abal, tidak kita pertimbangkan. Nah itu yang kemudian akan digali habis-habisan, bisa sampai beberapa kali ya persidangan maraton gitu. Bisa alat buktinya surat, alat buktinya saksi, ahli. Nah yang menarik ini sebenarnya keterangan ahli. Ahli ini yang akan mendukung keyakinan majelis. Para pihak itu bisa mengajukan ahli masing-masing. Kalau dalam pemilu majelis bisa menghadirkan nggak? Bisa. Putusan sengketa itu kan dimaknai bahwa majelis itu meyakini sebuah kebenaran akan sebuah persoalan yang disengketakan itu seperti ini. Nah untuk mendapatkan keyakinan ini selain bukti kan ada ahli. Ahli ini yang kemudian akan mencerahkan. Dia punya kekuatan sebagai alat bukti. Nah, kira-kira seperti itu Mas Anis. Tahapannya memang detail ya. Ruwet. Sangat berat sekali. Apabila mungkin tadi sudah disampaikan kalau alat buktinya sangat banyak sekali, mungkin itu juga PR buat majelis hakim. Ya. Oke. Termasuk misalnya ini yang kadang-kadang sahabat Bawaslu atau pemirsa untuk bisa memahami, termasuk partai politik. Alat bukti dengan barang bukti itu berbeda. Alat bukti itu ya dia punya kekuatan pembuktian. Ya. Alat bukti tertinggi kualitasnya itu adalah surat, saksi, kemudian keterangan ahli, terakhir keyakinan majelis. Nah, saksi saya menghadirkan 50 orang saksi, kualitasnya ya hanya satu itu sebagai alat bukti. Ya. Tidak bisa kemudian meskipun saksinya banyak kemudian enggak. Keterangan saksi itu hanya satu dari sekian bentuk alat bukti. Iya. Majelis bebas mempertimbangkan keterangan saksi atau tidak. Kalau itu omong tok tidak didukung oleh kekuatan, tidak berkesesuaian dengan alat bukti yang lain, ya tidak punya kualitas pembuktian apa-apa. Jadi walaupun saksinya sangat banyak, 1000 pun itu ya kekuatan pembuktiannya hanya satu. Ya. Maka kekuatan alat bukti yang paling derajatnya tertinggi itu ya surat. Baik, untuk Pak Holik dan Pak Ali tadi sudah dijelaskan terkait dengan pembacaan permohonan dan penyampaian dari termohon. Mungkin setelah tahapan tersebut pembuktian itu ada sebuah tahapan yang dinamakan dengan kesimpulan seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan kesimpulannya itu prosesnya seperti apa? Proses simpulan tersebut. Ya. Jadi nambah sedikit ya tadi ya terkait dengan pembuktian. Jadi memang proses adjudikasi ini kan menuntut adanya keaktifan dari para pihak ya. Pemohon termohon karena mereka yang berkepentingannya bersengketa itu kan pemohon dan termohon atau pihak terkait. Jadi bagaimana mereka membuktikan dalil-dalil yang sudah ada dalam permohonan jawaban itu ya sekuat sejauh mana mereka bisa menyajikan bukti-bukti dan alat bukti yang disampaikan dalam proses persidangan itu. Nah, ini karena mereka yang harus aktif ya kan, bukan majelis. Nah ini. Nah, setelah adanya proses pemeriksaan alat bukti dan pemeriksaan bukti selesai ya, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah kesimpulan para pihak. Nah, kesimpulan ini merupakan tanggapan terakhir dari para pihak, pemohon, termohon atau pihak terkait. Jadi tanggapan dari keseluruhan proses yang sudah dilalui dari penyampaian permohonan, jawaban termohon, pemeriksaan bukti-bukti. Nah, kemudian itu dibuat kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada forum adjudikasi selanjutnya. Jadi kesimpulan mereka dibuat secara tertulis. Tapi bisa juga dibacakan seperti itu ya? Disampaikan secara tertulis pada majelis, mau dibacakan juga boleh. Ya. Hanya disampaikan pun juga hak mereka. Tidak buat pun tidak.
Karena itu hak. Jadi kesimpulan secara tertulis ini hak bagi para pihak. Nah, ini merupakan tanggapan terakhir. Mereka kan kemudian dari awal kan bisa kemudian memberikan tanggapan terakhir ya atau kesimpulan itu. Nah, baru setelah itu hakim akan majelis pemeriksa, majelis Bawaslu itu akan membacakan putusan. Oke. Baik Pak Ali, mungkin untuk selanjutnya berhubung waktu kita sudah mau habis ini, sedikit pertanyaan ini. Setelah adanya kesimpulan di sini, itu kan otomatis nanti ada putusan dari majelis. Nah, pertanyaan dari kami mungkin juga dari sahabat Bawaslu di rumah, memungkinkan tidak atau mungkin apa tidak pada saat mediasi itu sudah tidak berhasil, kemudian masuk ke adjudikasi. Pada tahap kesimpulan itu sudah hampir finish persidangan adjudikasi. Nah, seperti ini mungkin tidak pada proses kesimpulan di sini kedua belah pihak antara termohon dan pemohon itu menuai suatu kesepakatan seperti itu. Mungkin apa tidak, Surya? Ya, ruang itu masih masih diberikannya. Kalau dalam pemilu sepertinya sudah tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi ruang kemudian untuk bermusyawarah lagi ya kan? Iya. Bermusyawarah pemohon termohon pihak terkait untuk mencapai kesamaan sudah tidak ada. Tapi berbeda dengan rezim pemilihannya di Perbawaslu 2020 itu masih dimungkinkan adanya satu forum musyawarah sebelum putusan kesimpulan, kan? Sebelum penyampaian kesimpulan tertulis para pihak, itu masih dimungkinkan. Nah, tapi kalau rezim pemilu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada ya? Tidak ada lagi ruang untuk mereka melakukan mediasi lagi atau bermusyawarah lagi itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Mungkin setelah ada kesimpulan, otomatis nanti ada putusan dari majelis hakim seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan terkait jenis dan sifat putusan dari majelis hakim, dan terutama nanti hasil dari putusan ini ada upaya hukumnya itu seperti apa? Oh iya. Mungkin bisa disampaikan. Putusan majelis adjudikasi atau putusan Bawaslu terhadap penyelesaian sengketa proses pemilu ini bersifat final dan mengikat. Jadi sangat kuat ya, sangat kuat daya gedornya ya putusan Bawaslu ini. Kecuali terhadap 3 hal. 1, verifikasi partai politik, kemudian pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, kemudian pendaftaran calon perseorangan DPD. Nah, kecuali 3 hal ini. Di luar itu final dan mengikat. Nah, bagi yang 3 hal ini, ketika para pihak tidak puas terhadap putusan Bawaslu, ada upaya hukum yang bisa ditempuh, yaitu melalui pengajuan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, di PT-UN. Nah. Baik, terima kasih sahabat Bawaslu di rumah dan dimanapun Anda berada. Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang tema kita pada siang hari ini terkait proses persidangan adjudikasi. Dan mungkin sebelum pertanyaan terakhir dan sebelum kita tutup untuk edisi jagoan pemilu kita hari ini, mungkin kami mohon nanti ada sedikit statement ini dari 2 narasumber kita. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa fungsi Bawaslu selain dari fungsi pengawasan juga ada untuk istilahnya memproses dan menindaklanjuti, menghakimi, memutuskan seperti itu ya intinya. Jadi mungkin pada proses adjudikasi di sini kan proses majelis hakim itu adalah anggota dari pimpinan Bawaslu. Otomatis selain jadi anggota pengawas juga menjadi anggota majelis hakim. Ini kan sangat luar biasa sekali. Dan mungkin bisa disampaikan nanti untuk quote-quote-nya atau pesan-pesannya sebagai lembaga Bawaslu di sini sebagai anggota atau pimpinan pengawas di lembaga pemilu juga mengadili atau memutuskan sebuah proses sengketa seperti itu. Mungkin perasaannya seperti apa dan lain sebagainya mungkin bisa disampaikan
secara pribadi nanti kondisi batinnya seperti apa pada saat menjadi majelis hakim itu. Mungkin bisa disampaikan lebih dahulu Pak Ali atau Pak Holik sebelum kami tutup. Ya, masih. Ya. Quote terakhir ya, kuota. Quote. Bagi penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu tentu menghadapi permasalahan hukum pemilu maupun pilkada itu sesuatu yang niscaya ya. Artinya harus siap, itu resiko sebagai penyelenggara pemilu, dan tentu harus diimbangi kecakapan dalam memahami penyelesaian persoalan hukum pemilu, yang itu merupakan bagian dari tugas penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu, sehingga ketika kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban secara cakap, profesional dan berintegritas, saya yakin penyelesaian yang ada di Bawaslu itu benar-benar menjadi proses yang baik dalam berdemokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Mas Ami. Oke, terima kasih, sangat bagus sekali. Dan yang terakhir mungkin dari Pak Holik. Terima kasih Mas Anies. Kalau kita baca di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, undang-undang yang juga nanti akan menjadi landasan hukum yang sama untuk pelaksanaan pemilu 2014, tugas utama Bawaslu itu kan tadi seperti disampaikan, mulai dari mengawasi, menangani pelanggaran, penyelesaian sengketa, melakukan penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Ini tugas yang berat. Jadi menjadi Bawaslu itu memang berat. Maka kewenangan yang sedemikian besar itu, kalau bagi kami berlima, ya dalam serangkaian pengalaman proses penyelesaian sengketa, penanganan pelanggaran dan lain sebagainya, ya pedoman kami hanya pada regulasi. Kami hanya tunduk kepada regulasi. Jadi bunyinya apa regulasi itu yang kita pedomani. Tidak peduli untuk kemudian ada tekanan atau apapun, saya kira ini penting, utamanya pada saat membuat atau merumuskan sebuah putusan. Fakta hukumnya seperti apa, ya itu yang kita pedomani. Tidak kemudian karena ini yang mengajukan si A, sikap kita cenderung ke si A. Nah ini yang sering kita dengar dengan istilah harus bersikap bukan sekedar netral. Netral itu kan sikap lahir ya. Ya kita tidak tapi imparsial. Imparsial itu sudah masuk kepada ranah batin. Bahasanya siapa ya? Kita itu sudah harus adil sejak dalam pikiran ya. Untuk proses itu. Saya kira itu yang penting untuk pahami kita semuanya. Dan menghadapi pemilu 2024 yang juga rangkaiannya nanti akan sama dengan tahapan pilkada beririsan, saya kira semua pihak sudah harus menyiapkan diri, baik itu jajaran pengawas pemilu di lingkungan kita dengan peningkatan kapasitas, terus kemudian partai politik, kemudian pemerintah daerah sesuai dengan peran dan porsi masing-masing lewat Kesbangpol dan lain sebagainya, itu juga harus mulai menyiapkan diri. Toh regulasi yang akan digunakan juga sama, utamanya dalam proses penyelesaian sengketa. Apalagi dalam sistem keadilan pemilu, hukum acara kita ini kan selalu dibatasi waktu ya. Misalnya batasan maksimalnya ini kalau tidak ditempuh nanti akan daluarsa dan lain sebagainya. Maka saya kira semua pihak sudah harus menyiapkan diri. Kami juga dari Bawaslu terbuka, barangkali ada pihak-pihak yang mau konsultasi, koordinasi, yang itu berkaitan dengan upaya mensukseskan pemilu 2024 di Kabupaten Purworejo. Saya kira kami juga Bawaslu Purworejo sangat terbuka. Saya kira itu Mas Anies, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurholik dan Bapak Ali Afi yang sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini dalam program Bawaslu Kabupaten Purworejo yaitu Jalu. Dan intinya sesuai dengan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum tadi, sesuai tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya mengawasi, memang sudah sinkron dengan slogan Bawaslu ini ya, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu, otomatis menegakkan keadilan. Baik sahabat Bawaslu di rumah, mungkin sampai sekian dulu pertemuan kita pada edisi kali ini, dan nantikan edisi Jagungan Jalu berikutnya bersama Bawaslu Kabupaten Purworejo
Jagoan pemilu cerdas mengupas, tuntas membahas. Salam awas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.